Mungkin kalau bahasa Jawa itu kasunyatan, kenyataan hidup. Jadi hidupku ini dalam fakta dan kenyataannya, atau dasen itu sulit sekali pikiran kita menangkapnya. Aku yang sejati itu apa sih? Itu kan sulit kita menangkapnya. Aku orang yang seperti apa sih? Yang kemarin mungkin beda dengan sekarang. Misalnya saya harus membaca teman-teman. Misalnya ada teman saya baca, kamu ini orang kayak gimana ya? Terus saya pahami. Begitu saya pahami mungkin orang ini sudah berubah. Mungkin gara-gara saya pahami tadi dia ingin menampilkan dirinya yang baik-baik saja misalnya. Loh terus kamu yang asli itu yang mana? Tidak akan ada orang yang tahu. Jadi inilah Dasein. Jadi orang itu pasnya gimana, tidak ada orang yang tahu. Misalnya sampean menebak saya, oh Pak Faiz itu orangnya gini. Wong ya saat ini juga aku bisa mengubah diriku. Atau gara-gara pandanganmu aku sekarang berubah. Yang semula tidak begitu bisa jadi begitu. Misalnya teman-teman, oh Pak Faiz itu orangnya penyayang sekali loh. Mungkin sebenarnya saya tidak terlalu penyayang tidak terlalu penyayang seperti yang dijelaskan teman-teman. Tapi begitu diklaim begitu, wah ini saya harus agak penyayang ini. Masa sudah dibilang penyayang kok tidak penyayang? Ada perubahan-perubahan. Ya bisa juga sebaliknya. Saya tidak mau jadi orang mudah ditebak, saya sekarang ingin berubah. Orang itu secara natural berubah terus. Sulit ditangkap. Ini yang disebut bagian dari yang sulit ditangkap oleh pikiran tadi. Nah, tapi Dasein ini yang meliputi hidup kita. Jadi kita ini hidup kan dari satu fakta diri ke fakta diri yang lain. Ya ada dalam diri kita, tapi susah untuk ditangkap. Yang kedua, kesadaran umum. Kesadaran umum ini sifatnya objektif. Jadi ini seperti saya menjelaskan kemarin ya, mudahnya kesadaran umum itu kayak generasi-generasi. Oh kalau generasi tahun sekian itu cara berpikirnya begini, cara menanggapi hidupnya begini. Ini kesadaran umum. Yang ini juga sama sulitnya ditangkap. Seperti Dasein tadi. Jadi ini sebenarnya objektif, tapi susah dipahami. Susah ditangkap. Kesadaran umum hari ini itu apa? Sebagainya Dasein. Ini juga bisa berubah-ubah. Pikiran kita sulit menangkapnya. Yang ketiga, gaze ini jiwa atau roh. Nah, kalau ini mungkin kalau Dasein tadi kan sisi fisiknya. Kalau roh ini kan sisi batinnya. Dalam diri kita ini kan ada makna-makna. Dalam diri kita ini ada ide-ide, gagasan-gagasan. Tapi juga sama sulitnya. Para filosof itu menjelaskan tentang jiwa, tentang roh itu tidak selesai-selesai. Bahkan Al-Quran bilang, kulir ruhu min amri robbi. Sudahlah, bilang saja kalau ada yang tanya tentang roh, wahai Muhammad, roh itu urusan Tuhan. Wa ma'utitumul ilma illa qalila. Dan engkau tidak diberi pengetahuan tentang roh itu kecuali hanya sedikit. Memang sulit, tapi dia kan ada, nyata, meliputi hidup kita. Itu guys. Kemudian dunia ini. Dunia ini apa sih? Ruang dan waktu tempat kita tinggal ini apa sih? Ya semua filosof, semua sufi, semua teolog berupaya mati-matian menjelaskannya. Tapi tetap tidak ada jawaban final. Tapi kita menerima bahwa kita ini hidup di dalam dunia. Dunia meliputi kita. Kemudian termasuk yang meliputi adalah eksistensi. Nah, ini juga sama. Eksistensi itu kan yakin ada, wong setiap orang eksis versi dirinya, tapi kan tidak bisa pasti. Aku seperti apa tidak pasti, yang lain seperti apa tidak pasti. Sehingga eksistensinya sendiri ada, tapi wujud, bentuk, pola bakunya seperti apa sangat beragam.
Kemudian transendensi. Transendensi itu ya bagaimana dunia atau ranah yang jadi awal segalanya. Jadi realitas yang transenden. Yang ini kalau hanya pakai akal, pakai pikiran, kata Jasper, sulit kita memahami ranah yang transenden ini. Bisanya kita pahami dari simbol-simbol, dari cipher. Adanya yang transenden, mudahnya begini loh. Yang transenden itu misalnya, ini kayak kemarin-kemarin sih contoh waktu tasawuf. Kita melihat alam ini, wah alam ini kok setertib itu ya. Berarti ada sesuatu yang mengaturnya, ada sesuatu yang mengendalikannya. Kalau kita yang beragama sih mudah, Tuhan begitu saja kan. Meskipun oleh Jasper disebutnya yang transenden. Jadi ini juga kan sulit dipahami, sulit dijangkau, tapi meliputi hidup ini. Dan yang terakhir, das Umgreifende itu intelijensi atau budi kita. Ini juga semacam makhluk misterius juga. Ini kan kita sulit, ini hubungannya apa ya, akal dengan otak, dengan pikiran. Bagaimana proses terjadi tahu dan tidak tahu itu dan lain sebagainya. Ini kita menjelaskannya kan sulit. Tapi kita percaya ada. Meskipun penjelasannya tidak mampu kita pastikan. Yang transenden juga begitu. Kita percaya ada, tapi penjelasannya tidak sederhana, tidak bisa hanya pakai akal atau nyari fakta nyatanya saja. Demikian juga dengan Dasein, kesadaran umum tentang jiwa, tentang dunia, tentang eksistensi. Kita percaya itu semua ada, tapi kita tidak bisa menjangkaunya. Tidak seperti saya tahu saat ini sekitar jam 9 lebih sekian. Tidak seperti saya tahu ini laptop, tidak seperti saya tahu ini bantal dan lain sebagainya. Kita tidak sulit untuk menangkap apa itu Dasein, apa itu kesadaran umum, apa itu jiwa, apa itu dunia, apa itu eksistensi, apa itu yang transenden, apa itu intelijensi. Tapi hal-hal ini meliputi hidup kita, ada di sekeliling kita. Meskipun kita tidak bisa memahaminya secara utuh. Itulah mengapa kita perlu melakukan leap of faith. Kita meloncat pada keimanan, kepercayaan. Yang penting kita percaya saja. Nah, makanya penting juga nanti kita jelaskan hubungan antara transendensi dan kepercayaan. Jadi, hakikatnya leap of faith tadi, ya karena meloncat pada kepercayaan dalam transendensi, ya pastinya proses transendensi itu dasarnya ya kita percaya. Kalau kita tidak percaya, berarti kita berhenti pada akal dan empiris yang tadi terbatas, yang tidak bisa nembus banyak hal. Termasuk yang meliputi tadi. Menarik dalam pendapatnya Karl Jaspers, orang yang melakukan transendensi berarti dia percaya. Nah, orang yang tidak percaya, itu nanti dia paling tidak akan terjebak dalam 3 hal. Ya, tidak percaya kalau bahasa kita sehari-hari mungkin pakai istilah tidak beriman. Orang yang tidak percaya itu dia bisa jatuh pada nihilisme atau jatuh pada demonologi atau jatuh pada deifikasi manusia. Nihilisme itu berarti tidak percaya apapun. Kan banyak orang kemudian ya sudah, itu tidak bisa dijangkau oleh akal, tidak bisa dipahami dengan metode-metode ilmiah, ya sudah berarti tidak ada. Nah, ini namanya nihilis.
tidak percaya apapun. Yang dipercaya hanya yang terjangkau saja. Ada yang gaya berpikirnya seperti ini. Kan kalau teman-teman belajar filsafat barat itu ada istilah positivisme logik. Cara berpikir yang logika yang positivistik. Yang di situ hanya percaya hal-hal yang masuk akal dan ada faktanya. Yang tidak masuk akal, tidak ada faktanya, termasuk yang metafisik, disebut sebagai meaningless. Meaningless itu tidak ada gunanya dibahas. Nah, ini mungkin antara lain ya indikasinya. Jadi orang yang tidak mau melakukan transendensi, berarti pengetahuannya sebatas yang mampu dia jangkau saja, di luar itu dia tidak percaya, dia kemungkinan jatuh pada nihilisme. Oh, alternatif kedua, jatuh pada namanya demonologi. Demonologi itu yang transenden tadi diganti dengan hal lain yang sifatnya terjangkau. Misalnya, kalau tadi kan kita membahas Tuhan, membahas hal-hal di luar diri yang tidak terjangkau, kita cukup iman saja. Nah, orang yang tidak mau jatuh pada leap of faith, meloncat pada keimanan, ya dia hanya percaya yang terjangkau oleh akal pikirannya saja. Akhirnya apa ya? Dia menganggap semuanya yang terjangkau akal dan pikiran saja. Maka yang transenden tadi diganti dengan hal-hal yang sifatnya terjangkau. Jadi kalau tadi misalnya kita kan mengarahkan ya yang transenden, kalau kita yang beragama mungkin Tuhan. Nah, kalau bagi yang tidak percaya ranah yang transenden, ya posisinya transenden tadi diganti yang tidak transenden. Makanya namanya demonologi. Kayak mempertuhankan berhala, mempertuhankan setan, mempertuhankan benda, mempertuhankan harta, mempertuhankan pikirannya sendiri, dan lain sebagainya. Itu namanya demonologi. Mengganti yang transenden dengan yang lain. Yo, mempertuhankan yang tidak Tuhan. Yang levelnya tidak transenden, dianggap transenden. Nah, yang ketiga, deifikasi. Yo, deifikasi ini mirip demonologi, tapi yang dipertuhankan manusia. Pokoknya manusia yang paling hebat, pokoknya manusia yang ngerti segalanya. Terus yang dipertuhankan manusia. Jadi ini tidak melakukan geser atau melompat pada keimanan, tapi berhenti pada yang bisa dijangkau oleh manusia saja. Akhirnya bisa jadi nihilisme, tidak percaya apapun yang di luar jangkauan akal budinya manusia, atau menjadikan hal lain sebagai Tuhan, sebagai yang transenden, namanya demonologi. Kalau hal lain itu adalah manusia, mempertuhankan manusia, menganggap manusia yang paling superior, yaitu namanya deifikasi. Mempertuhankan manusia, mendewakan manusia. Jadi transendensi dekat dengan kepercayaan. Yang tidak percaya kemungkinan jatuh pada nihilisme, demonologi, dan deifikasi. Baik, jadi ini menarik ya. Membahas eksistensi, kemudian bisa geser ke ranah agama, ranah ketuhanan. Nanti di belakang ya kembali lagi membahas eksistensinya manusia. Tapi sambil membahas eksistensi, kemudian menegaskan hakikat yang ilahi, yang ketuhanan. Nah, di antara pandangan-pandangannya Jasper selanjutnya masih tentang yang transenden ini. Loh, yang transenden itu kan tidak bisa dijangkau. Termasuk tadi kan yang tidak bisa dijangkau oleh akalnya manusia itu dasein, jiwa, dunia, eksistensi, kesadaran, dan lain sebagainya.
Lah terus gimana kita bisa memahami dan menjelaskannya? Nah, dari sini nanti muncul gagasan lain dari Karl Jaspers yang terkenal sekali, yaitu Sievers. Sievers atau Jaspers. Jaspers kalau dalam bahasa Inggris. Jaspers itu artinya simbol-simbol. Jadi hal-hal yang transenden tadi karena tidak bisa dijadikan objek pemikiran, orang memahaminya melalui simbol-simbol. Jadi Jaspers itu simbol-simbol atau sandi-sandi yang menunjukkan adanya yang transenden. Bentuknya bisa tulisan, bisa mitos-mitos, bisa dogma-dogma, bisa apapun, termasuk pemandangan-pemandangan alam. Jadi simbol atau Jaspers ini merujuk pada adanya yang transenden. Contoh mudahnya kayak kita waktu ngaji tasawuf itu ya, bagaimana kita melihat alam ini, apapun itu, mengingatkan kita kepada Allah. Nah ini Jaspers namanya, simbol-simbol. Atau kalau kita ngaji misalnya baca Al-Quran, itu simbolnya dalam bentuk kata-kata, huruf-huruf. Jadi yang muslim mungkin akrab dengan istilah ayat. Ayat itu ada yang kauniyah, ada yang qauliyah. Kauniyah itu alam semesta ini. Kalau qauliyah itu yang tertulis, ada hurufnya, ada kata, ada kalimatnya. Semuanya ayat-ayat Allah. Berarti semuanya adalah simbol sandi yang menunjukkan adanya Allah. Atau kalau dalam gagasannya Jaspers ini, adanya yang transenden. Jadi kalau dalam gagasannya Jaspers, bentuknya macam-macam. Mungkin dalam bentuk mitos-mitos, mungkin dalam bentuk pemandangan-pemandangan alam, mungkin dalam bentuk kata-kata, huruf-huruf, dogma-dogma, dan lain sebagainya. Apalagi dalam agama isinya penuh sekali dengan simbol-simbol. Simbol itu kan berarti dia tidak bisa dipahami begitu saja dari faktanya atau kenyataannya. Tapi dia merujuk pada hal lain yang tidak kelihatan. Itulah simbol-simbol. Itulah namanya Jaspers kalau dalam bahasa Inggris. Baik, kita lanjutkan. Mungkin teman-teman perlu ambil nafas sebentar. Malam hari ini kita belajar beneran ini tentang gagasan-gagasan filosofis. Nah, kita lanjutkan ke salah satu isu yang paling penting dalam tradisi eksistensialisme, yaitu kebebasan. Sebagaimana semua filosof eksistensialis, dalam pikirannya Jaspers sama. Jadi eksis itu prasyaratnya adalah kebebasan. Bebas itu berarti bebas milih, bebas menyadari, bebas mengidentifikasi diri, bebas memutuskan hidup apa yang ingin aku wujudkan. Kalau di Jaspers ini kebebasannya tidak se-ekstrim Sartre. Jadi kalau di Jaspers, kebebasan yang dia jelaskan itu masih menyadari adanya determinisme sejarah. Determinisme itu hal-hal yang tidak bisa dihindari dari sejarah. Jadi nanti dijelaskan seperti apa saja batas-batas dari kebebasan manusia itu. Jadi tapi tetap manusia yang eksis
itu yang memilih, menyadari, memutuskan sendiri hidupnya. Itulah ciri utama dari orang yang eksis. Seperti saya jelaskan tadi di depan, tidak mungkin orang itu eksis kalau dia tidak bebas. Sebagus apapun karyanya, sebaik apapun kelakuannya, kalau tidak lahir dari pilihan bebas, maka nilai kebaikan, nilai tindakan juga kurang. Jadi prasyarat eksistensi adalah kebebasan. Menarik, dalam penjelasan selanjutnya, menurut Jasper, kesadaran terhadap kebebasan ini akan bisa mengarahkan seseorang tentang adanya Tuhan. Jadi ada kalimat begini dari Jasper, semakin kuat kesadaran seseorang tentang kebebasan, semakin kuat kepastiannya tentang Tuhan. Nah, penjelasannya begini. Jadi orang itu kalau bebas, berarti kan dia tidak terikat oleh apapun. Nah, berarti apa? Satu-satunya yang menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu kan dorongan-dorongan dalam dirinya. Atau kalau pakai bahasanya Immanuel Kant itu imperatif-imperatif. Saya memilih untuk tidak bohong. Saya memilih untuk tidak maling. Saya memilih untuk tidak bunuh orang. Itu kan dalam kebebasanku, aku memilih untuk melakukan itu. Loh, itu yang merintah siapa? Perintah itu muncul dari dalam diri. Itu namanya imperatif-imperatif. Nah, semakin orang bebas kan semakin dia milih sendiri. Dorongan-dorongan dalam diri itu. Nah, sumber imperatif yang paling puncak, kalau dalam gagasannya Jasper, siapa lagi kalau bukan Tuhan. Jadi seseorang semakin sadar dia bebas, semakin dia sadar bahwa Tuhan itu memang ada. Dari mana? Kesadarannya sendiri. Jadi ketika orang itu bebas, berarti hidup itu kan dia hayati sendiri, dia alami sendiri, dia jalani sendiri. Semakin terlibat dengan hidupnya sendiri, semakin dia sadar bahwa Tuhan itu ada. Antara lain apa? Munculnya imperatif-imperatif dari dalam dirinya. Imperatif untuk melakukan kebaikan. Jadi bukan lewat dogma-dogma, bukan lewat pelajaran-pelajaran agama, tapi dia ngalami sendiri langsung hadirnya Tuhan dalam dirinya. Khususnya ya lewat tadi ya di depan dijelaskan transendensi tadi. Ketika orang itu mau bebas menjalankan apapun yang dia inginkan, sekarang dia menghadapi dirinya sendiri. Wong yo ndak terikat dengan apapun. Dirinya sendiri ini ternyata terbatas sekali. Ada banyak kekurangan-kekurangannya. Ada banyak keterbatasan-keterbatasannya. Disitulah nanti kesadaran tentang yang transenden muncul. Di situ tadi, seperti saya jelaskan, terjadi leap of faith. Lompatan pada keimanan. Karena dia sekarang menghayati, merasakan sendiri hadirnya Tuhan. Jadi disitulah rahasia. Semakin orang kuat kesadarannya untuk bebas, maka di situ dia semakin pasti tentang adanya Tuhan. Orang yang tidak bebas mungkin diikat oleh orang lain, oleh aturan, oleh dogma, entah oleh apa dalam hidupnya, ketergantungan, keterikatan. Kemungkinan dia menghayati langsung, mengalami langsung keberadaannya Tuhan berarti lebih kecil. Karena hidupnya sudah disetir oleh
dogma-dogma, konsep-konsep, bukan penghayatan langsung. Jadi inilah hubungannya kebebasan dengan agama. Kalau dalam tasawuf, kita kenal kan ada makom namanya hurriyah. Jadi orang itu semakin dekat dengan Allah ketika dia semakin bebas dari ikatan-ikatan duniawi. Semakin dia terikat oleh hal-hal duniawi, semakin terhijab, semakin terhalang antara dirinya dengan Allah. Jadi justru harus bebas kita. Jadi biar tambah dekat dengan Allah. Nah inilah namanya eksistensialisme teistik. Baik, saya lanjutkan ya. Nah kalau tadi kebebasan yang berhubungan dengan eksistensi, ternyata bagian dari eksistensi juga adalah keterbatasan manusia. Jadi manusia itu punya keterbatasan-keterbatasan. Yang ini justru merupakan tantangan baginya untuk eksis. Nah, ini di banyak sesi kita sudah pernah membahas. Dulu bahkan kita pernah membahas keterbatasan nalar, pikiran. Dan mungkin di banyak sesi tentang keterbatasan manusia yang lain. Nah, keterbatasan manusia ini yang membuat dia tidak mampu eksis secara penuh sesuai yang dia inginkan, secara umum itu ada dalam dua aspek, kata Yasper. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan. Yang kedua, keterbatasan situasi. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan. Sepintar apapun orang, secanggih apapun orang, sedalam apapun pengetahuan seseorang, sifatnya pasti tetap terbatas. Tidak ada orang yang tahu segalanya, tidak ada orang yang ngerti segalanya. Pengetahuan manusia selalu berada dalam limit-limit, batas-batas. Kadang dikotomi, kadang kategori, kadang antinomi. Jadi ini limit, dikotomi atau polaritas, kategori, dan antinomi. Ini paling tidak yang membuat pengetahuan manusia itu coraknya terbatas. Limit itu ya keterbatasan. Kita ngertinya ya sejauh pengalaman kita saja, sejauh sejarah kita saja, sejauh bacaan kita saja. Ini kan limit-limit. Tidak ada orang yang tahu segalanya, ngerti segalanya, paham segalanya. Tidak ada. Setiap manusia itu pengetahuannya terbatas. Kadang-kadang juga ada dikotomi. Di dikotomi itu kita sendiri yang bikin, oh ini mutlak, kalau ini mungkin sifatnya, oh kalau ini berubah, kalau ini absolut, kalau ini sementara, kalau ini tetap. Ini kan hidup kita itu kan kita perumuskan sendiri aspek polaritas ini. Ini seneng, ini sedih, ini tangis bahagia, kalau ini tangis kesedihan. Itu kan kita sendiri yang bikin polaritas-polaritas. Kita bikin kategori-kategori. Ini orang baik, ini orang setengah baik, ini orang jelek. Oh kalau ini pengkhianat ini, kalau ini pahlawan. Oh nanti orang lain dengan perspektif berbeda, oh yang pengkhianat ini sebenarnya yang pahlawan inilah yang penjahatnya. Ini kategori-kategori. Ada juga antinomi. Antinomi itu ketika teori ideal berbeda dengan kenyataannya. Itu kan antinomi. Yang ada di kepala kita yang baik-baik ternyata tidak sama dengan kenyataannya di lapangan. Yang di kepala kita bayangannya misalnya Indonesia ini bangsa yang ramah, bangsa yang saling menghargai, bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan misalnya. Tapi kok ada fakta ini, fakta itu, kok tidak sama ya? Berarti gagasanku tadi ada yang tidak sinkron. Nah, ini namanya antinomi.
Ini salah satu contoh bagaimana pengetahuan itu terbatas. Jadi sebebas apapun kita, ya silakan saja mengklaim kebebasan. Aku ingin melakukan apa saja, aku bisa tahu apa saja. Tapi ya kita itu terbatas. Nah, yang kedua, keterbatasan karena situasi. Ini salah satu teori yang terkenal sekali dari Jaspers, yaitu situasi batas. Nah, kalau ini ya sesuatu yang kita tidak bisa menghindarinya. Jadi situasi batas. Situasi batas ini ada dua nanti. Ada situasi batas yang sifatnya umum, ada situasi batas yang sifatnya khusus. Jadi situasi batas itu situasi-situasi dalam ruang dan waktu yang membuat kita tidak bisa eksis secara maksimal. Jadi yang membuat kita tidak bisa mewujudkan diri kita, keinginan kita secara penuh. Ini situasi batas. Kalau situasi batas yang umum itu contohnya misalnya faktisitas. Faktisitas itu fakta-fakta nasib kita. Fakta bahwa kita lahir, misalnya kayak saya, anaknya orang biasa dari desa dengan kemampuan ekonomi yang terbatas. Sehingga ya mau tidak mau jalan hidupnya ya tidak jauh-jauh dari situ. Mungkin berhubungan dengan kondisi fisik misalnya. Wah, saya itu kondisi fisiknya kecil, tidak terlalu besar. Jadi seandainya bercita-cita jadi petinju atau pegulat, itu ya tidak pantas. Meskipun dalam diriku, wah aku ingin jadi orang yang bisa bertarung, bergulat, bertinju. Tapi ya kondisi fisiknya begini, mau gimana. Ini namanya situasi batas umum. Jadi situasi batas umum itu keterlemparan kita dalam fakta-fakta, kenyataan-kenyataan hidup yang tidak mungkin kita hindari. Ini di luar pilihan kita. Wah, kok saya lahirnya zaman ini ya, mau coba zaman tahun sekian yang Gemah Loh Jinawi, bukan misalnya. Nah, ini tidak bisa. Kenyataannya kita memang faktanya kita hidup sekarang. Ini namanya situasi batas umum. Nah, nanti ada situasi batas yang khusus. Situasi batas yang khusus ini isinya 4. Jadi perjuangan. Yang kedua penderitaan. Yang ketiga kesalahan. Yang keempat kematian. Nah, kalau yang situasi batas umum tadi, fakta-fakta tadi ya, monggo saja lah, wong itu di luar pilihan kita ya. Tapi beda dengan situasi batas yang khusus ini. Jadi situasi batas yang khusus itu misalnya yang pertama, hidup kita ini butuh perjuangan. Kalau kita tidak mau berjuang, ya kita tidak akan jadi apa-apa. Kita tidak akan meraih apa-apa. Nah, ini situasi batas. Jadi situasi batas ini semacam tantangan buat kita. Kita mau mandek saja atau maju terus berkembang. Kita mau mengembangkan diri atau menyerah. Nah, yang pertama yuk menghadapi perjuangan. Hidup ini tidak ada yang instan, yang kita tiba-tiba peroleh begitu saja untuk keberhasilan, capaian-capaian dari keinginan kita. Mau tidak mau, kita dituntut berjuang. Nah, menghadapi tuntutan untuk berjuang ini, kita maju atau malah mundur. Dan banyak orang itu saatnya berjuang, dia males atau dia tidak berani atau dia malah salah langkah, harusnya maju malah mundur. Ini namanya situasi batas. Eksistensi diri kita ditantang ketika berhadapan situasi batas ini. Saatnya berjuang, ayo.
Maju apa mundur? Nah, itu maksudnya tantangan itu begitu. Yang kedua, penderitaan. Hidup ini pasti tidak selalu mulus. Tidak ada orang itu yang 100% isinya hidupnya enak terus, senang terus. Jadi selalu saja ada aspek-aspek penderitaannya, aspek pahitnya. Loh, kepahitan hidup ini adalah tantangan juga. Dia situasi batas. Di titik inilah batas kita berkembang atau malah mundur. Jadi penderitaan itu membuat kita semakin kuat, semakin tangguh, atau malah kita jatuh. Inilah situasi batas. Kita mengalami pandemi 2 tahun lebih ini. Kualitas diri kita semakin kuat, semakin tangguh, ataukah sebaliknya? Nah, ini yang kedua. Situasi batas, yaitu penderitaan. Yang ketiga, kesalahan. Ya, manusia itu makhluk khata' wan nisyan. Tempatnya salah, tempatnya dosa. Loh, kalau orang itu setelah melakukan kesalahan, dia menyesal, tobat, memperbaiki diri, atau pasrah. Pasrah dalam arti ya sudah, manusia itu memang mudah salah kok. Ya wis, salah ya wis salah. Tak lanjutin aja misalnya. Nah, itu namanya dia menghadapi tantangan, menghadapi situasi batas yang namanya kesalahan, itu dia mengambil langkah yang keliru, malah menyerah, malah diam saja. Begitu salah, ini saatnya memperbaiki diri atau menyerah diam. Nah, itulah situasi batas. Apalagi yang terakhir ini, kematian. Kita semua kan yakin bahwa tidak ada manusia yang tidak mati pada akhir hidupnya. Setiap manusia akan mati. Menghadapi fakta, menghadapi kenyataan bahwa kita semua akan mati, itu respon kita apa kemudian? Apakah kita terus jadi ngelokro, putus asa? Pak, mau capek-capek ngaji filsafat, belajar, bekerja tiap hari, memerah keringat dan lain sebagainya, ngapain? Nanti semua orang juga mati. Sudahlah Pak, serah saja. Apakah begitu? Ataukah, wah, karena semua orang nantinya mati, berarti waktu hidup kita ini terbatas. Karena terbatas, yuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena waktu kita terbatas, mari kita nikmati, kita manfaatkan hidup ini secara efektif misalnya. Nah, seperti apa sih respon kita menghadapi situasi batas yang namanya kematian ini? Jadi teman-teman, kalau versinya Jasper, situasi batas ini nanti jadi kunci. Apakah kita semakin eksis atau justru malah tenggelam? Menghadapi perjuangan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesalahan, juga menghadapi kematian. Bagaimana kita mengolah situasi-situasi batas ini?